إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayat akhwah, kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah. Kita masuk ke ayat 230. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Fa in talaqaha, jika si suami mentalaknya untuk yang ketiga kali, karena kemarin sudah kita membahas tentang talak raj'i, dan bahwasanya talak raj'i itu ada dua. Allah mengatakan at-talaqu marratan, talak itu ada dua, artinya talak yang masih bisa padanya apa? Rujuk, ya. Nah, kalau sudah dua kali di mana ia mentalak kemudian ia rujuk, lalu ia mentalak lagi kemudian ia rujuk lagi, lalu kemudian ia talak yang ketiga, fa in talaqaha, ya, kalau jika ia mentalaknya untuk yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal lagi istrinya untuk dia setelah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, hingga istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain, menikah dengan laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, jika suaminya yang kedua itu mentalaknya, fala junaha alaihima an yataraja'a, maka tidak mengapa keduanya, yaitu suami yang pertama dan istrinya tersebut, kembali lagi, ya, melakukan pernikahan. In dhanna an yuqima hududallah, jika keduanya menyangka bahwa keduanya bisa menegakkan batasan-batasan Allah dalam rumah tangga, artinya mereka bisa melaksanakan hak-hak suami istri. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan Allah, yubayyinuha liqaumi ya'lamun, yang Allah jelaskan kepada orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Dari ayat ini kita ambil faidah, ya akhi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini yang pertama, tahrimul mutallaqati salasan ala mutalliqiha hatta tatazawwaja, bahwa suami yang sudah mentalak istrinya 3 kali, maka haram untuk merujuknya lagi. Sampai kapan? Sampai istrinya menikah dengan laki-laki yang lain, dengan nikah yang syar'i. Nah, ini ya yang harus diperhatikan, dan sudah kita pernah bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa talak itu hendaknya dijatuhkannya dengan benar, dengan cara seseorang mentalak, setelah itu merujuk. Setelah rujuk, kalau dia mau talak lagi, kemudian rujuk lagi. Bagaimana cara rujuknya yang sudah kita pernah sebutkan? Cukup, ya, seorang suami mengatakan saya rujuk, ya. Adapun kemudian belum rujuk udah ditalak lagi,
Maka sudah kita sebutkan bahwa pendapat yang sahih, ya talak yang kedua ini tidak dianggap. Ya kalau dia belum rujuk sudah ditalak lagi, maka sudah kita sebutkan bahwa talak yang kedua ini tidak dianggap. Ya, sampai dia merujuk dulu. Setelah dia rujuk, baru dia mau jatuhkan talak lagi, silahkan. Wa minha, faidah yang kedua, anna nikah zawji tsani ala wajhin la yasih la tahillu bihi lil awwal. Bahwa pernikahan si wanita itu dengan suaminya yang kedua, jika caranya tidak sahih, tidak sah, maka tidak halal untuk suami yang pertama. Kenapa? Karena Allah mengatakan hatta tankiha zaujan ghairah, hingga si wanita ini menikahi atau menikah dengan laki-laki yang lain. Wala yakunu zaujan illa bi'aqdin sahih, kata beliau. Dan tidak menjadi suami kecuali kalau akadnya benar. Walidzalika law tazawwaja tsani bi niyyati tahliliha lil awwal fa nikahuhu ghairu sahih. Oleh karena itulah, ya kata beliau, kalau laki-laki yang kedua ini dia menikahi si wanita ini dengan niat supaya menghalalkan untuk suaminya lagi, maka yang seperti ini nikahnya tidak sah. Maka tetap tidak sah untuk kembali kepada suami yang pertama. Ini namanya al-muhallil, Pak. Ya. Rasulullah SAW sabda, la'anallahu al-muhallil wal muhallallah. Semoga Allah melaknat laki-laki yang dia menikahi wanita hanya karena ingin menghalalkan untuk suaminya. Makanya kalau misalnya antum mencerai istri antum, udah 3 kali cerai ini, 3 kali apa? Talak. Iya. Mau balik lagi nggak bisa. Dan antum menyesal. Gimana caranya supaya saya bisa balik lagi ke istri? Akhirnya antum menelepon teman antum yang laki-laki. Antum bilang, tolong dong kamu nikahi istri saya dulu, nanti kamu cerai ya, biar saya bisa balik lagi ke istri. Kita katakan ini tidak boleh. Ya, ini yang disebut dengan at-taisul musta'ar, badot atau kambing, ya pinjaman. Ya. Dan pelakunya terlaknat. Kapan boleh? Kalau memang nikahnya memang tidak ada niat seperti itu. Niatnya memang menikah mereka. Kemudian suaminya pun mentalaknya bukan karena niat ingin mengembalikannya, tidak. Memang dia murni mau mentalak. Maka kalau sudah seperti ini boleh pada waktu itu, ya, untuk kembali lagi kepada apa? Suaminya yang pertama. Iya. Wa minha, faedah yang ketiga, hilluha li zaujil awwal ba'da mufaraqati tsani laha. Si wanita ini halal untuk suaminya yang pertama jika sudah dicerai oleh suami yang kedua dengan talak bain. Dengan talak apa? Talak bain, Pak. Dan sudah kita pernah sebutkan talak ada 2 macam. Ada talak bain kubro, ada talak bain apa? Sugro. Talak bain kubro apa itu? Kalau sudah jatuh 3 kali talak, maka ini talak bain kubro namanya. Talak bain sugro apa, Pak? Yaitu kalau dia baru mentalak 1 kali atau 2 kali, tapi tidak dirujuk-rujuk sampai selesai idah. Dan idahnya berapa kali haid? 3 kali haid. Sampai 3 kali haid nggak dirujuk-rujuk, maka talak bain, artinya bain sugro. Apa bedanya bain kubro dengan bain sugro? Kalau bain kubro
dia tidak boleh menikahi wanita si istrinya tersebut sampai si istri menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau talak bain sugro, boleh kembali menikah dengan istrinya tersebut, tapi harus dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Harus dengan akad yang baru dan apa? Mahar yang baru. Ya. Kata beliau, liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a. Apabila si suami menjatuhkan talak yang ketiga, si suami yang kedua sudah mentalak istrinya tersebut, fala junaha 'alaihima an yataraja'a, maka tidak mengapa kemudian istrinya tersebut kembali kepada suaminya yang pertama. Wa dhahirul ayatil karimah annaha tahillu lil awal bimujarradi aqdi tsani 'alaiha. Kalau kita melihat, kata beliau, lahiriah ayat ini menunjukkan bahwa sebatas si istri ini akad dengan laki-laki yang kedua, kemudian si laki-laki yang kedua menceraikan, maka itu sudah boleh kembali. Lakinna sunnah bayyanat, namun sunnah menjelaskan tidak cukup itu. Ya. Annahu la budda min wad'i tsani wad'an taman bintishar. Sunnah memberikan syarat apa itu? Yaitu suami yang kedua sudah menjimai si istri tersebut. Kalau belum menjimai, tidak bisa. Harus sudah menjimainya. Ini berdasarkan hadis bahwa ada seorang wanita, istri Rifa'ah Al-Quradhi, ditalak oleh Rifa'ah 3 kali talak. Fatazawwajat ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair. Lalu kemudian istrinya Rifa'ah ini menikahlah dengan laki-laki lain yang bernama Abdurrahman bin Az-Zubair, ya, atau bin Az-Zabir, maaf. Abdurrahman bin Az-Zabir. Namun Abdurrahman bin Az-Zabir ini, ya, walam yakun yaqdir alal jima'. Abdurrahman bin Az-Zabir ini impoten, Pak. Tahu kan impoten? Artinya nggak bisa jima. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka istrinya Rifa'ah ini datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, inna Rifa'ah talaqani fabatta talaqi. Wahai Rasulullah, Rifa'ah mentalak saya sampai 3 kali talak. Wa tazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zabir, dan aku lalu menikah setelahnya dengan Abdurrahman bin Az-Zabir. Walam yakun ma'ahu illa mithla hudbatis thawb, dan aku bersamanya seperti ini, hai Rasulullah, seperti bulunya kain, ya. Wa qalat bi thawbiha, sambil ia memegang kain tersebut. Artinya suaminya tersebut nggak bisa ngapa-ngapain. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada wanita ini, aturidina an tarji'i ila Rifa'ah? Apakah kamu ingin kembali kepada suamimu yang pertama, yaitu Rifa'ah? La, tidak boleh. Hatta tadzuqi usailatah wa yadzuqa usailataki, sampai kamu merasakan madunya dia dan dia merasakan madunya kamu. Nggak usah ditafsirkan lebih dalam, ya, paham ya insyaallah, ya. Ya. Nah ini, ya akhi, ya, jadi syaratnya bukan hanya sebatas akad, enggak, tapi sudah dijimai oleh suami yang kedua, ya. Faedah yang keempat, wa min fawaidil ayah anna zawjatal mutallaqah thalathan law wufi'at bimilkil yamin fa innaha la tahillu li zawjil awwal. Bahwa istri yang sudah ditalak ini, talak 3, kalau ternyata ia disetubuhi
dengan status si istri ini sebagai budak dan disetubuhi oleh majikannya. Dalam Islam kan budak wanita atau hamba sahaya wanita boleh disetubuhi oleh apa? Majikannya ya, bila telah selesai 1 kali haid. Nah, kalau misalnya istrinya ini jadi budak, jadi apa? Budak, atau memang istrinya budak begitu kan, maka apakah kembali halal untuk suaminya yang pertama hanya karena disetubuhi oleh majikannya? Jawab tidak. Jawab apa? Tidak. Kenapa? Karena Allah berfirman hatta tankiha zaujan ghairah, hingga ia menikah dengan suami yang kedua. Sedangkan majikan bukan suami. Iya. Paham tidak, Pak? Paham insyaallah ya. Wa minha, faedah yang kelima, itlaqul muraja'ah ala aqdin nikah. Yang dimaksud dengan muraja'ah atau rujuk di dalam ayat ini maksudnya yaitu akad nikah. Allah mengatakan ya fala junaha alaihima ay yataraja'a, apabila suaminya yang kedua mentalak si wanita ini, maka tidak mengapa keduanya saling rujuk. Yang dimaksud dengan rujuk di sini bukan rujuk apa? Dalam istilah yang sudah kita sebutkan, yaitu rujuk dari talak bain, talak raj'i, ya. Tapi yang dimaksud dengan rujuk di sini artinya kata beliau apa? Akad nikah. Ya. Artinya ketika si wanita ini sudah ditalak oleh suaminya yang kedua, ya, dengan talak bain, maka kemudian bolehlah si wanita ini kembali dan menikah dengan suaminya yang pertama, yaitu dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru. Ya. Faedah yang keenam, annahu la yajuzu an yataraja'a az-zawjan hatta yaghliba 'ala dhannihima an yuqima hududallah. Bahwa tidak boleh suami istri untuk rujuk kembali hingga keduanya ada dugaan kuat bahwa keduanya bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Tidak boleh suami istri yang bercerai untuk rujuk sampai apa? Sampai ada dugaan kuat dari mereka bahwa mereka mampu melaksanakan hak-hak pasangannya. Kalau ternyata tidak mampu, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan fala junaha alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Maka tidak mengapa keduanya untuk kembali menikah, yaitu si wanita tadi dengan suaminya yang pertama, jika keduanya dhanna, ya, ada dugaan kuat an yuqima hududallah, bisa melaksanakan batasan-batasan Allah, maksudnya yaitu melaksanakan hak-hak pasangannya. Ya. Nah, ini akal Islam. Jadi kalau misalnya mereka mau balik tapi kok merasa kayaknya nggak bakalan bisa deh, saya kayaknya nggak bisa deh Ustadz kalau balik lagi untuk bisa melaksanakan hak-hak dia, karena saya udah nggak cinta lagi sama dia misalnya gitu. Ya udah, kalau memang dia sudah merasa yakin nggak bisa melaksanakan hak-hak dia, tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah dalam rumah tangga, ya kalau gitu jangan rujuk. Ya. Kenapa? Karena ketika tidak melaksanakan batasan-batasan Allah, hak-hak pasangannya, yang ada pasti kezaliman, Pak. Sementara kezaliman itu, Pak, bahaya tidak? Bahaya nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah, "Dzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Ini daripada zalim
daripada kufur, udah mendingan pisah. Sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin. Wa minha, faedah selanjutnya yang ketujuh, al-iktifa'u bil-dhanni fil umuril mustaqbalah. Untuk perkara-perkara yang akan datang cukup dengan dugaan kuat. Ya. Untuk memperkirakan sesuatu yang akan datang cukup dengan dugaan yang kuat. Lianna talabal yaqin fil mustaqbal min babit taklif bima la yutaq. Sebab untuk sampai derajat yakin ini sulit, Pak. Antum paham nggak sih? Yakin sama dugaan yang kuat bisa membedakan? Anda berikan contoh gini, Pak. Ya, karena kan derajat ilmu itu begitu ya. Paling tinggi yakin, di bawah yakin dugaan kuat, di bawah dugaan kuat dugaan apa? Lemah. Ya. Atau disebutkan keraguan. Ya, kemudian apa namanya? Dugaan di bawah kuat, di bawah dugaan kuat dugaan lemah. Kemudian keraguan, kemudian waham. Saya berikan contoh, misalnya kalau antum melihat orang dari jauh, Pak. Antum melihat siapa itu dari jauh ya? Iya. Kayaknya itu Dadang deh. Tapi belum kelihatan orangnya, masih apa? Ini namanya waham, Pak. Kemudian data semakin dekat, antara iya dan tidak. Nah, ini namanya apa? Ragu. Semakin dekat lagi, sepertinya iya nih, tapi dugaannya masih lemah. Semakin dekat lagi tapi wajahnya belum jelas. Iya ini pakaiannya, gaya jalannya, tapi wajahnya belum jelas. Ini namanya dugaanku kuat. Ketika sudah di depan mata, yakin. Ini namanya derajat apa? Derajat ilmu, Pak. Makanya ya yakin itu yang paling tinggi. Di bawahnya apa? Dugaan yang kuat. Nah, dalam perkara-perkara yang sifatnya mustakbal yang akan datang cukup dengan apa? Dugaan kuat. Ya, Allah mengatakan, "Fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah." Tidak mengapa keduanya rujuk kembali, menikah kembali. Jika memang keduanya ada dugaan kuat bisa melaksanakan apa? Batasan-batasan Allah, bisa melaksanakan hak-hak suami istri. Berarti untuk sesuatu yang akan datang masalahnya, maka enggak masalah. Wa yatafarra ala hadhil faidah muhimmah. Dari faidah ini ada sebuah cabang yang penting, kata beliau. Wahya idza halafal insan 'alal mustaqbal bina'an 'ala ghalabati adh-dhann. Itu kalau ada orang yang bersumpah untuk perkara yang akan datang atas dasar dugaan yang kuat. Fatabayyan bi khilafi fala kafarata fih. Tapi kemudian ternyata tidak sesuai dengan dugaannya. Tidak sesuai dengan apa? Dugaannya. Maka pada waktu itu dia tidak perlu bayar kafarat sumpah. Dia tidak perlu bayar kafarat apa? Sumpah. Li'annahu yahlifu ala ma fi nafsihi wa ala dhannihi. Karena ia bersumpah berdasarkan dugaan kuat tadi, dugaannya tersebut. Wa hadzal qaul huwa rajih, dan ini pendapat yang paling kuat. Memang khilafiyah seperti ini. Baik, kita ambil faedah yang ke-8. Inayatullah subhanahu wa ta'ala bi'ibadihi fi bayani ma yajibu alaihim fi ibadatihim wa fi muamalati ba'dihim li ba'din hatta la tahsula al-fawdha al-muaddiyata ila an-niza'
alladzi qad yasilu ilal qital. Perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana perhatian Allah kepada hamba-hambanya ya akhi? Itu dengan menjelaskan segala sesuatu yang itu menjadi kewajiban si hamba berupa ibadah maupun muamalah. Ya. Sehingga dengan Allah memberikan penjelasan itu, maka tidak kacau balau. Ibadahnya enggak kacau balau, muamalahnya enggak kacau balau. Kenapa? Karena sudah dijelaskan. Makanya antum lihat Pak, yang namanya bid'ah itu pasti pelaksanakannya kacau balau Pak. Kenapa? Karena bid'ah tidak ada penjelasannya dalam syariat. Iya. Orang yang melaksanakan maulid Nabi gayanya beda-beda. Ada yang gayanya begini, ada yang caranya begini, ada yang caranya begitu. Udah kacau balau, nggak ketahu, nggak jelas sudah. Kenapa? Karena memang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan yang ada tuntunannya, dijelaskan. Cara sholat udah jelas. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Cara puasa Ramadan udah jelas, waktunya, caranya. Haji ke Baitullah udah jelas. Iya. Nah, saudaraku sekalian, faedah selanjutnya ya akhi, faedah yang ke-9, annahu idza lazima min fi'lil mubahi syai'un muharramun sara syai'ul mubahu haraman. Apabila perbuatan yang mubah menjerumuskan kepada perbuatan yang haram, maka yang mubah ini jadi haram. Apabila perbuatan yang apa? yang apa? Yang mubah, ya, itu sering kali menjerumuskan kepada yang haram. Lazimahu, ya, lazima min fi'lil mubah. Kata lazima artinya dari kata luzum, sesuatu yang biasanya, ya, kalau dia melakukan yang mubah ini selalu jatuh kepada yang apa? Yang haram. Maka melakukan perbuatan yang mubah ini apa? Nggak boleh. Beda kalau perbuatan yang mubah ini nggak biasanya, tidak biasanya menjerumuskan kepada yang apa? Yang haram. Ya, contoh misalnya beli pisau mubah tidak Pak? Beli pisau mubah, dan nggak biasanya pisau itu digunakan buat ngebunuh orang. Paham tidak Pak? Tapi kalau misalnya antum melakukan suatu perkara yang mubah, yang memang mubah ini memang biasanya menjerumuskan kepada apa? Yang haram, dan sering kali menjadikan pelakunya jatuh. Nggak boleh yang mubah ini, tidak boleh. Kata beliau memberikan alasan, li'anna ruju'a zaujah halalun fil asal. Karena merujuk istri halal tidak Pak pada asalnya? Halal. Fa idza lam yadhunna al-insan annahu yaqumu bil hududi sara haraman. Tapi kalau dia tidak merasa yakin bisa melaksanakan hak-hak istrinya, maka pada waktu itu haram dia rujuk. Padahal rujuk mubah tidak Pak? Mubah. Tapi kalau dia punya dugaan saya nggak bisa melaksanakan hak-hak dia, maka berarti dia akan menjerumuskan kepada perkara apa? Haram. Apa itu? Zolim. Dia akan zolim sama istrinya. Maka saat itu rujuk nggak boleh. Kalau memang ada dugaan kuat bahwa ia tidak mampu ketika merujuk istrinya untuk melaksanakan hak-hak istrinya itu, maka pada waktu itu rujuk tidak boleh. Jadi haram. Kalau antum beli HP dan dugaan buat kuat antum bakalan jatuh kepada maksiat, haram beli HP buat ente. Apalagi kalau beli HP udah niatnya mau buat maksiat, apalagi itu Pak. Ya, tidak boleh.
Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Wa minha, faedah yang ke-10, annahu la ya'rifu hadhil hududa wa yatabayyanuha illa man kana min dzawil ilm. Bahwa tidak ada yang mengetahui batasan-batasan Allah dalam rumah tangga, dan tidak pula jelas kepadanya kecuali orang yang punya ilmu. Makanya penting sebelum kita menikah wajib belajar tentang fikih apa? Nikah. Ya. Ini senengnya mau nikah tapi nggak paham fikih nikah. Udah 10 kali talak, rujuk lagi. Talak cuma 3 kali. Ya saking nggak pahamnya Pak tentang fikih talak, fikih nikah. Ya, penting akhi kita untuk belajar batasan-batasan Allah dalam rumah tangga. Kita pelajari batasan-batasan Allah tuh banyak. Dalam pakaian ada batasannya, dalam pergaulan ada batasannya, dalam makan minum ada batasannya. Demikian pula dalam rumah kita, dalam hidup rumah tangga kita pun ada batasannya. Suami punya hak terhadap istrinya, istri punya hak terhadap suaminya. Masing-masing hendaknya memperhatikan apa batasan-batasan pasangannya, batasan-batasan syariat dalam rumah tangganya. Penting. Kalau kita nggak tahu, bahaya Pak. Berakibat seringkali kita berbuat zolim. Ya. Fakullama kana a'lam kanatil hududu fi haqqi abyan wa adhar. Semakin dia berilmu, semakin jelas kepada dia batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu. Fa talibul ilmi yata'allam min al-lafzi masail ukhra. Ya, maka hendaklah penuntut ilmu itu mempelajari masalah-masalah yang lain juga yang berhubungan dengan sebuah lafaz. Fal ilmu yughadhi ba'dahu ba'da. Karena ilmu itu saling melengkapi satu sama lainnya, Pak. Wa talibul ilmi rabihun bi kulli hal. Penuntut ilmu itu akan selalu beruntung dan selalu apa? Mendapatkan keuntungan. Beda dengan penuntut harta. Kalau penuntut harta ada bisa rugi, bisa apa? Untung. Tapi kalau namanya penuntut ilmu dan kita menuntut ilmu, nggak ada ruginya. Selalu untung. Iya. Faedah yang ke-11 kata beliau, annahu la syai'a fi dinillah yakunu majhulan likulli ahad. Tidak ada dalam agama Allah ini, Pak, perkara yang tidak jelas untuk semua orang, nggak ada. Semua perkara agama ini sudah jelas. Sudah apa? Sudah jelas. Baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akidah. Ya. Adapun masalah kemudian si penuntut ilmu atau ada orang yang gak jelas kepada dia suatu hukum, yang salah bukan apa? Bukan agamanya, bukan dianya yang kurang menuntut ilmu. Allah sudah jelaskan semuanya. Makanya Allah mengatakan, wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, nubayyinuha, kami jelaskan ia. Liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang menginginkan ilmu, orang-orang yang berilmu. Maka Allah sudah menjelaskan, Pak. Tinggal kita menuntut ilmu. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa qad yakunul khalal fi i'radil insan anit tadabbur wa badlil ijtihad wa talabil haqq. Bisa jadi kesalahan itu dari si insannya, si orangnya tersebut. Dia tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya ya akhi,
anna kullama khalafa syariat Allah falaysa min ahkamillah. Bahwa semua yang menyelisihi syariat Allah bukan hukum Allah. Semua yang menyelisihi syariat Allah itu bukan hukum Allah. Bukan hukum apa? Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan, Mbak, dalam Al-Quran dan hadis. Aminha, faedah yang ke-13. Annal khulu' laisa bitalaq. Bahwa khulu itu bukan talak. Bahwa khulu bukan apa? Talak. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa khulu itu talak. Namun yang sahih, khulu bukan talak. Kenapa kata beliau? Karena Allah mengatakan sebelumnya apa? At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Maksudnya talak raj'i. Iya. Kemudian Allah berfirman, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Apabila kalian khawatir tidak bisa melaksanakan batasan-batasan Allah, maka tidak mengapa keduanya ya untuk berpisah dengan cara si istri membayar fidyah, membayar apa? Kafarat, membayar apa? Ya, fidyah itu dengan cara mengembalikan apa? Mahar. Kemudian setelah itu Allah mengatakan apa? Fa in talaqaha, dan jika si suami mentalak untuk yang ketiga kalinya, berarti itu menunjukkan bahwa khulu tidak termasuk apa? Talak. Ya. Sebab kalau khulu itu termasuk talak, berarti ketika Allah mengatakan fa in talaqaha, jika si suami mentalaknya, berarti apa? Talak yang keempat dong, bukan talak yang ketiga. Ya. Nah, ini jelas bertabrakan dengan ijma kaum muslimin, kata beliau. Maka dari itu, ya, karena khulu itu bukan talak, maka hukumnya berbeda dengan talak. Walaupun khulu itu dijatuhkannya dengan lafaz talak, tetap hukumnya khulu. Ya. Apa bedanya, Pak? Sudah kita sebutkan dulu itu. Apa bedanya khulu dengan talak? Kalau khulu berpisah dengan pembatalan pernikahan dengan si istri memberikan apa? Mahar, mengembalikan. Ya, mengembalikannya. Adapun talak memang itu dijatuhkan oleh apa? Suami yang ingin mentalaknya. Kalau khulu biasanya permintaan istri. Istrinya sudah nggak kuat lagi sama suami, akhirnya dia datang ke qadhi, Pak Qadhi, saya udah nggak kuat, udah nggak tahan menghadapi suami saya. Sementara suami saya nggak mau mentalak saya mau lepas sama dia. Ini saya mau kembalikan saja semua harta dia. Yang jelas saya nggak mau lagi sama dia. Nah, ini namanya apa? Khulu. Yang kemudian si qadhi misalnya menyuruh si suami menjatuhkan kata talak. Maka kemudian si suami mengatakan saya talak kamu. Tetap jatuhnya khulu. Kenapa? Karena tadi ada si wanita memberikan apa? Mengembalikan apa? Kalau talak, si istri nggak ada kewajiban mengembalikan apa? Mahar. Bedanya lagi apa? Kalau talak iddahnya 3 kali haid. Kalau khulu iddahnya cuma sekali haid. Kalau sudah dipisah sekali haid, udah si wanita boleh nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Iya. Itu bedanya antara khulu dengan apa? Talak. Faedah yang ke-14 ya ikhwatul Islam, ta'dhimu sya'nin nikah. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan itu perkara yang besar ya akhi. Bi anna Allah dzakara lahu hududan fi aqdihi wa fi hillihi. Kenapa? Karena Allah
menyebutkan adanya batasan-batasan dalam akadnya dan dalam penghalalannya. Di annahu yatarattab alaihi masail katsirah, sebab pernikahan itu akan menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan yang lain, Pak. Seperti adanya mahram, adanya nasab, adanya warisan, adanya hak-hak suami istri. Walihada ustirita fihi an yakuna biwali, makanya disyaratkan seorang wanita boleh menikah harus dengan izin apa? Wali nikahnya. Siapa? Bapaknya yang paling utama. Ya. Fal mar'a tastafi an tabi'a ya kullamaliha. Wanita boleh saja dia menjual semua hartanya tanpa izin walinya, enggak masalah. Tapi untuk nikah enggak. Tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin apa? Ya, walinya. Demikian pula dalam pernikahan diharuskan ada apa? Saksi. Ya, harus ada dua apa? Saksi. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya pernikahan itu masalah berat, Pak. Jangan dianggap seenaknya. Ada sebagian orang terkadang kawin cerai sampai 20 kali senangnya kawin cerai. Ya akhi, ketika ditanya apa? Bosan. La ilaha illallah. Ya, ini nggak benar ya akhi. Ini mempermainkan namanya ya akhi. Ya, antum mau menikah itu harus antum pahami bahwa menikah itu adalah syariat Allah yang ada padanya batasannya yang harus benar-benar kita perhatikan. Ya. Menikah bukan hanya sebatas untuk menyalurkan syahwat, bukan. Tapi menikah juga untuk mendapatkan keturunan, untuk bisa melaksanakan batasan-batasan Allah dalam pernikahan. Di sana ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Seorang suami wajib mencari apa? Nafkah. Di sana ada pendidikan jiwa dengan cara sabar menghadapi kekurangan istri. Di sana ada penempaan kedewasaan, ya, dengan cara saling mengerti. Makanya dengan adanya pernikahan itu, ya sebetulnya itu subhanallah ya akhal Islam, pernikahan itu adalah merupakan syariat yang agung sekali. Nah, ini saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum ya. Jadi antum yang mau menikah, jangan yang antum pikirkan enaknya tok. Tapi antum harus sadari bahwa menikah itu ada tanggung jawab. Apalagi antum yang mau nikah lagi, mau poligami nih. Kadang banyak yang mau poligami itu pikirannya cuma pengen apa? Enaknya doang, Pak. Iya. Padahal sebetulnya di situ ada tanggung jawab yang besar. Ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Ada ya kemampuan-kemampuan yang harus ia laksanakan di situ. Nah ini ya akal Islam. Ya. Demikian, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke ayat berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.